Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Mbak Ica nih, kita masuk aja langsung ke Yes, pembicaraan kita ya. Jadi kalau boleh, kita boleh. lihat pasar itu kondisinya memang lagi banyak tekanan ya Mbak Ica ya, baik Iya, tekanan betul eksternal banget. dan tekanan profit taking juga ya dari dalam negerinya sendiri. Ya, Dan juga ditambah lagi dari perihal sentimen terkait kenaikan inflasi di negara maju, ditambah lagi kenaikan BBM yang baru-baru ya ini aja bener ya. banget. Heeh. Bener banget. Nah, masih bisa nggak sih kalau misalnya ini dikatakan bahwa saat ini itu masih saat yang tepat untuk masuk investasi? Kira-kira gimana Mbak Ica? Oke. Sebenarnya Mbak Kris setuju nggak sih kalau misalnya pada nanya nih, kapan sih investasi yang tepat? Jawabannya tuh sekarang juga gitu. Bahkan Warren Buffett aja ngomong di saat orang-orang panik, kalian tuh harus bisa ngambil kesempatan itu untuk mengambil investasi gitu. Dan kalian tuh harus panik, misalnya mereka itu orang-orang itu lagi greedy gitu. Nah, kalau misal aku bilang, walaupun sekarang banyak sentimennya ya dari global maupun dari Indonesia sendiri, tapi selain itu kita juga bisa memanfaatkan momentum sih. Kenapa? Karena Indonesia sendiri juga masih memiliki fundamental yang baik. Angka inflasi kita juga masih dalam kategori yang masih bisa terkendali lah ya kan dibanding dengan inflasi di US sana. Selain itu, dampak dari BBM sih sebenarnya market sendiri sudah memprediksi akan kenaikan ini gitu. Karena untuk dampak jangka pendeknya mungkin ada dampak negatifnya ya, mungkin angka inflasi kita akan naik. Tapi kalau untuk jangka panjang itu ada dampak positifnya juga di mana APBN yang tadinya udah mendung nih, jadi bisa lebih dialokasikan kepada instrumen yang lebih menguntungkan gitu. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini bisa ditanggapi dengan bijak dengan mulai cicil beli sih Mbak, apalagi kan IHSG sekarang udah all time high ya. Dan kalaupun ada koreksi itu kayaknya wajar banget sih, dan itu pun masih koreksi yang sehat. Jadi untuk investor nih yang baru mau mulai berinvestasi atau yang sudah berinvestasi bisa memanfaatkan momentum ini untuk averaging down kayak gitu sih Mbak. Oke oke. Jawabannya saat ini adalah saat yang tepat untuk investasi ya Mbak Ica ya. Yes, betul banget. Jadi nggak usah panik kalau misalnya ternyata, wah lagi turun nih, aduh dijual, aduh jangan banget, itu sayang banget. Jangan pernah ngejual kalau misalnya kalian lagi rugi gitu. Karena kalau untuk investasi dipanjangin aja time frame-nya, karena itu pasti akan naik sih. Jadi nggak usah panik gitu. Kalau misalnya tanya, kapan sih investasi yang tepat? Investasi yang tepat tuh sekarang juga gitu. Sekarang juga nih. Oke Mbak Ica. Ini kalau kita lihat itu kan selain tadi ya kenaikan inflasi, kemudian juga terkait kenaikan BBM gitu ya. Bahkan baru-baru ini juga Bank Indonesia kan akhirnya menaikkan suku bunga acuannya lagi Ya, ya, Mbak Ica. betul, Jadi betul. naik 25 basis point gitu ya sampai menjadi 3,75% gitu. Yes. Suku bunga sekarang. Nah, kira-kira tuh untuk reksadana sendiri nih, karena Mbak Ica kan orang yang aset manajemen nih. Ya, betul. Kira-kira ada korelasinya nggak sih dari kenaikan suku bunga BI itu ya yang sebesar 25 basis poin tersebut? Apakah kira-kira ada korelasi positif ataukah ada korelasi yang negatif untuk kinerja reksadana sendiri? Oke, kalau untuk korelasi positifnya, saham-saham di sektor perbankan tentu pasti akan menjadi sektor yang menggerek IHSG. Karena kalau aku lihat memang dari kemarin kayak BBCA, BBRI itu memang memberikan profit tinggi juga tuh Mbak. Jadi dengan kenaikan suku bunga ini, memang dalam sektor perbankan itu menjadi lebih tinggi gitu. Itu membuat IHSG juga menjadi naik. Karena ada beberapa sektor yang bisa diuntungkan selain perbankan itu ada komoditas, itu juga ada energi, batu bara, kayak gitu sih Mbak. Nah, kalau misalnya dari negatifnya sendiri itu apa? Jadi untuk orang-orang yang tadinya udah mulai masuk nih berinvestasi,
mereka itu lebih banyak yang kayak mau jalur aman aja, balik lagi ke yang ada yang ke deposito, kayak gitu sih Mbak. Jadi dampak negatifnya mungkin jadi berbagai diversifikasi dananya jadi lebih luas karena deposito menjadi menarik kembali ya dengan dana 3,75 ini gitu sih. Tapi kalau misal kita lihat, kalaupun dibandingkan dengan reksadana pasar uang, itu pun returnnya masih lebih tinggi dibanding deposito. Dan beberapa keunggulan dari money market lainnya seperti udah bebas pajak, selain itu bisa dicairkan kapan saja, dan hasil returnnya itu udah net, jadi udah nggak ada potongan pajak lagi. Sedangkan kan kalau deposito masih ada potongan pajak ya. Itu sih, jadi kalau misalnya emang dilihat dari sisi negatif dan positifnya, sepertinya tidak terlalu berdampak dari reksadananya sih. Karena balik lagi kepada reksadana itu yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah dan bagaimana si investmentnya ini mengelola dana dan produknya sih. Seperti itu sih Mbak. Jadi Oke balik oke. lagi ke investor sih, maunya tuh investasi yang di mana, mau yang aman dan menguntungkan, balik lagi maunya ke produk yang seperti apa gitu sih Mbak. Oke oke, thank you Mbak Ica. Nah, Iya kira-kira tadi kan Mbak. bawa tergantung investor. Nah, kira-kira Hmm. Mbak Ica strategi yang memang harus disikapi nih oleh investor. Kalau kita ngelihat kondisi market lagi kayak gini, kira-kira strategi apa nih buat investor ajaib sekalian? Oke, untuk para investor ajaib yang sudah berinvestasi ataupun yang baru mau mulai investasi, kalian gak usah worried sama berita-berita yang mungkin kalian dengar Indonesia bakalan kena dampak resesi nggak ya gitu. Ini BBM naik, inflasi naik banget nggak ya gitu. Mungkin banyak kekhawatiran di luar sana mengenai apa yang sedang terjadi sama Indonesia gitu. Tapi don't worry, dengan kebijakan fiskal yang pemerintah buat saat ini, buktinya asing itu banyak banget naruh dana di kita. Nah, asing aja percaya sama Indonesia memiliki fundamental yang baik, apalagi kita gitu. Jadi investor asing itu udah mulai percaya nih, udah mulai trust nih. Nah, investor domestik jangan mau kalah gitu loh. Nah, itu gimana sih kalau misalnya untuk para investor yang sudah berinvestasi ataupun yang baru mau mulai? Untuk investor yang baru mau mulai, boleh banget dicoba nih. Yang namanya mulai berinvestasi, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya kan. Jadi yang baru mau mulai boleh dulu coba nih di produk pasar uang atau money market. Jadi money market di sini adalah salah satu reksadana yang resikonya itu sangat kecil. Kenapa? Karena di dalamnya itu hanya benar-benar setara pasar uang, jadi nggak ada saham sama sekali. Jadi kalau misalnya investor teman-teman di sini pada worry kayak aduh takut nanti dananya turun banget gitu. Nah itu nggak usah takut karena di pasar uang ini isinya itu nggak ada saham sama sekali, yang ada itu setara deposito, cash dan juga ada obligasi pemerintah kayak gitu sih. Jadi kalau Hmm. misalnya kayak aku investasi mana ya yang lebih oke dari deposito tapi seaman deposito, nah itu jawabannya money market, pasar uang. Nah kalau misal untuk investor yang sudah berinvestasi terus menghadapi market kayak gini, don't worry teman-teman, karena koreksi ini adalah koreksi wajar dan kita memang meyakini bahwa Indonesia memiliki fundamental yang bagus. Jadi kalau misalnya market lagi koreksi, itu boleh dilakukan averaging down, atau yang sudah mendapatkan cuan atau hasil investasinya boleh banget nih untuk di switching ke pasar uang dulu, atau menurut aku sih nggak usah ditarik ya, switching aja ke pasar uang, nanti momentum koreksi boleh tuh dimasukin dananya pelan-pelan. Jadi nanti di saat market sudah rebound itu kalian mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi gitu. Oke Kuncinya oke. jangan panik sih Mbak. Ya, untuk teman-teman ajaib di sini jangan panik. Buat yang berinvestasi, apalagi investasinya di ajaib udah pasti aman. Oke, thank you. Nah, ini dijelasinnya tuh udah detail, terus pelan-pelan banget. Gak sabar banget ini kayaknya. Loh. Kak, kalau misalnya kita bicara investasi, biasanya kan untuk kita bisa
memilih apa instrumen investasi yang tepat gitu, selain kita melakukan analisa gitu ya. Kalau di saham terkait analisa kan ada fundamental, ada teknikal. Nah, untuk di Yes. reksadana sendiri, biasanya kan menganalisa itu investor bisa baca fund fact sheet-nya dulu gitu ya. Betul betul. Kira-kira indikator-indikator penting apa sih yang harus teman-teman perhatikan Oke. di dalam fund fact sheet itu? Iya, jadi di dalam Fun Fact Sheet itu ada banyak sekali informasi ya untuk teman-teman yang baru mau mulai ataupun sudah memulai, yang mau memilih kayaknya aku cocoknya di instrumen apa dan di MI mana ya gitu. Jadi teman-teman, hal pertama basic banget yang harus kalian tahu itu mengenai profil resiko kalian. Kalian harus tahu bagaimana diri kalian bisa mentolerir resiko. Kalau misalnya ternyata kalian belum bisa mentolerir resiko yang agresif, boleh banget kalian memilih yang memang minim resiko. Maksudnya minim resiko tuh bukan berarti nggak ada resiko ya. Maksudnya itu dari instrumennya. Mungkin yang kayak takut deg-degan, itu boleh banget untuk menghindari yang instrumen ada sahamnya. Tapi kayak misalnya Mbak Kristi nih masih berjiwa muda, masih agresif gitu, kayak aku mau cuan cepet gitu. Nah, itu bisa banget di reksadana saham. Gitu sih. Jadi setelah tahu profil resiko, di situ kalian bisa menentukan produk mana sih yang mau kalian pilih. Namanya polis investment. Jadi di situ bisa kalian lihat sahamnya berapa persen, cashnya berapa persen, deposito berapa persen, obligasi berapa persen. Karena reksadana sendiri punya banyak banget produknya. Setelah itu yang kalian kedua harus lihat adalah performance historical, yang dimana kalian jangan sampai tergiur return yang tinggi dalam waktu tempo yang sebentar. Jadi untuk menghindari apalagi teman-teman yang baru mulai investasi ini, kayak rasanya kan greget gitu, kayak aduh aku mau cepet cuan gitu. Nah, harus dilihat dulu nih historikalnya. Historikalnya tuh apakah selama 3 dan 5 dan 10 tahun terakhir manajer investasi ini secara konsisten memberikan performance yang baik. Jangan sampai dalam 1 tahun terakhir performance-nya tinggi banget nih, tapi ternyata pas dilihat 3 tahun terakhir kok loyo ya. Nah, itu ngeri juga sih teman-teman. Ngerinya kenapa? Takutnya teman-teman masuk di saat mereka lagi tinggi-tingginya. Jadi teman-teman tinggal nunggu res-resennya aja tuh yang direndah-rendah gitu, karena mereka memiliki historical yang kurang stabil. Jadi itu harus diperhatikan juga. Nah, yang ketiga itu mungkin kalau misalnya teman-teman mau bedah lebih dalam, di situ ada yang namanya sector allocation. Sector allocation di sini bisa kalian lihat kayak oh, untuk MI ini, manajer investasi ini ngambilnya di sektor saham apa aja ya. Biasanya di situ ada top holdingnya. Nah, di situ juga bisa kalian menjadi analisa fundamental kalian juga sih sebenarnya. Selain itu yang terakhir banget nih, yang namanya reksadana itu pasti atas nama produk, nggak ada atas nama Mbak Kristi, apalagi atas nama Mbak Ica. Jadi make sure produknya itu adalah produk atas nama reksadananya sendiri. Jadi teman-teman harus transfer ke atas nama produk tersebut. Nah, itu juga sih Mbak Kristi yang ngebuat investasi aman dan tidaknya. Karena di Indonesia tuh juga banyak banget ya berita tentang investasi yang bodong. Banyak banget juga orang yang baru mulai investasi tahu-tahu ketipu. Nah, salah satu hal yang mudah untuk menjadi pembeda itu adalah kalau investasi yang benar tuh nggak ada yang namanya transfer atas nama perusahaan atau atas nama perorangan. Biasanya transfernya atas nama produk. Jadi banyaklah regulasinya di mana kita memang dijaga oleh OJK, kita juga dipantau oleh bank custody. Jadi seluruh dana investor itu ditampungnya di bank custody, dan bank custody-nya juga dalam pilihannya OJK, dan itu kayak udah aman banget, nggak mungkin uangnya dibawa kabur sama MI, apalagi sama salah satu dari anggota perusahaan tersebut. Dan itu udah secure banget karena reksadana sendiri itu nggak akan bisa cair ke atas nama orang lain. Jadi
pasti cairnya harus ke rekening kamu atas nama kamu gitu. Kalau beda satu huruf sedikit aja biasanya udah auto return tuh. Jadi udah pasti balik lagi karena nggak sesuai, apalagi namanya beda gitu. Jadi kalau udah reksadana, aku jamin sih pasti aman ya teman-teman. Tapi balik lagi, teman-teman harus mengetahui profil kalian seperti apa. Kalian juga untuk melihat MI1 dengan MI yang lainnya itu apa, yaitu dari performance historical. Terus kalian juga harus melihat sektor allocation-nya tahunya dari mana aja. Dan yang terakhir, kalian make sure bahwa itu transfer ke atas nama produk gitu, Oke, teman-teman investor. oke. Insightful banget ya teman-teman. Thank you Mbak Ika untuk jawabannya. Nah, ini aku lihat di sini kinerja salah satunya HP Asset Management sendiri ya. Ini khususnya yang Ultima Equitas 1 nih. Ini punya kinerja yang melesat, returnnya itu bisa Yes. sampai 16% selama 1 tahun. Ini luar biasa nih, Mbak Ica. Kira-kira boleh Wih. Thank you. boleh boleh diceritain nggak nih story-nya tentang produk reksadana tersebut? Oke, jadi kalau untuk Henan Putire Asset Management sendiri, kita memang melihatnya itu dari sisi fundamental nih Mbak Kristi. Untuk teknikal, kita memang didahulukannya itu fundamental. Nah, apa sih yang bisa menjadi basic untuk performance yang amazing gitu? 16% 1 tahun itu tinggi gitu loh. Kalau misalnya teman-teman biasa deposito 3,75 masih potong pajak, kayak jauh banget selisihnya 10% lebih gitu kan. Apalagi reksadana udah nggak potong pajak, sudah net, jadi udah wah selisihnya jauh banget gitu. Nah, kalau misalnya dari Henan sendiri, untuk Ultima Equitas ini produknya saham, teman-teman. Nah, balik lagi, kalau saham ini memang karakteristiknya itu dia agresif. Jadi, memang 80% isinya itu adalah saham. Nah, kenapa sih bisa mendapatkan return di 16% gitu kan? Jadi Henan Putire ini adalah karakteristiknya itu alpha seeker, yang dimana kita sudah mengetahui kira-kira dalam momentum seperti ini saham-saham apa ya, sektoral apa ya yang sekiranya akan menggerek performance ini naik. Jadi untuk Henan Putire sih kita biasa mengkoleksi saham-saham yang masih under value untuk nanti dalam prediksi fundamentalnya baik dan akan memberikan value yang besar sehingga memberikan performance yang luar biasa kayak gitu sih Mbak. Jadi nggak semata-mata lantas mungkin hal seperti ini sudah diprediksi sama tim investment kita. Jadi mereka sudah tahu nih sektoral-sektoral mana ya yang akan diuntungkan jikalau BBM akan naik gitu.